Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Ya, selamat jumpa dalam mata kuliah Teknik Pemuliaan Tanaman. Ya, program studi dan bagi industri benih. Ya, perkenalkan, nama saya M. Syukur yang diberi amanah sebagai koordinator untuk mata kuliah ini. Ya, tim pengajarnya adalah selain saya ada Pak Undang. Saya kira teman-teman semua sudah kenal. Kemudian ada Pak Ibu Sulasi, Dr. Arya Widura, dan Ibu Dr. Siti Marwiyah. Ya, pada pertemuan hari ini saya akan menyampaikan tentang ruang lingkup perkuliahan dan ruang lingkup dari mata kuliah ini. Ya. Jadi saya dari Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian IPB. Ya, penelitian utama saya adalah tentang pemuliaan sayuran buah. Ya. Sayuran buah itu sayuran yang dipanen bagian buahnya seperti cabai, kemudian terong, kacang panjang, okra, kacang tunggal, kecipir, dan lain sebagainya. Utamanya adalah cabai. Ya, jadi kalau Anda ingin cek beberapa hal terkait dengan penelitian, ada Instagram, silakan. Ini ada kemudian Facebook, Twitter, dan video yang komunikasi melalui video menggunakan via YouTube. Ya, silakan M. Syukur IPB channel, termasuk juga kalau kita kuliah menggunakan Zoom, nanti saya akan posting di YouTube agar bagi yang sinyalnya kurang bagus bisa mengulang-ulang kembali, begitu ya. Dan juga ada TikTok. Jadi kita bisa berkomunikasi melalui media sosial untuk mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan pemuliaan. Ya. Ini buku yang telah kami tulis. Ini ada 15 buku, sekitar 15 buku, baik buku teks maupun juga buku populer. Ya. Apakah masih mendengar saya? Masih, Pak. Nah, ini adalah buku pegangan kita, Teknik Pemuliaan Tanaman edisi revisi tahun 2015. Buku ini dikembangkan dari materi-materi yang diberikan di mata kuliah ini sejak tahun 2023 ya, 2023-2024 ya. Yang kemudian diterbitkan oleh penebar swadaya. Saya akan awali dengan identitas atau ruang lingkup mata kuliah ini. Nah, jadi judul mata kuliahnya adalah Teknik Pemulihaan Tanaman dengan kode TIB, ya, dan 3 SKS, 1 SKS kuliah dan 2 SKS praktikum diberikan pada semester genap. Ya. Harapannya setelah menyelesaikan mata kuliah ini, Anda akan dapat menjelaskan dan melakukan. Jadi ini adalah suatu keterampilan saya kira yang berhubungan dengan teknik pemulihaan tanaman, terutama teknik persilangan dan seleksi. Ini teknik-teknik yang digunakan dalam kegiatan pemulihaan tanaman. Pemulihaan tanaman itu sendiri apa nanti saya akan jelaskan dalam slide-slide berikutnya. Ya. Nah, bagi Anda yang selama perkuliahan ini ingin diskusi, bertanya, silakan langsung di chat kalau misalnya ada masalah dengan audio, atau langsung buka audio, langsung tanyakan bagian mana yang ingin diperjelas, ingin diperdalam, diungkap lebih lanjut. Ya. Selama 14 kali pertemuan, ya, kita akan bahas tentang
arti dan ruang lingkup pemuliaan nanti hari ini kita akan diskusikan. Kemudian pada pertemuan kedua itu metode reproduksi tanaman yang berhubungan dengan pemulihan tanaman, ya, biologi bunga, begitu, posisi jantan dan betina apakah dalam satu bunga atau tidak, begitu. Kemudian di manakah posisi antar jantan dan betinanya, sehingga nanti akan menentukan bagaimana caranya melakukan persilangan buatan untuk keperluan perakitan varietas maupun untuk keperluan produksi benih. Jadi persilangan buatan juga dilakukan untuk produksi benih, misalnya benih hibrida gitu pada cabai, tomat, dan beberapa tanaman yang menyerbuk sendiri atau intermediate lainnya. Kemudian metode reproduksi tanaman juga berguna untuk menentukan kelompok tanaman tersebut. Ya, setidaknya ada 2 kelompok besar, yaitu tanaman menyerbu sendiri dan tanaman menyerbu silang, yang kemudian akan menentukan bagaimana kita melakukan kegiatan pemulihan tanaman perakitan varietas ya pada 2 kelompok tersebut. Yang kemudian ada kelompok yang ketiga, yaitu intermediate. Jadi metode reproduksi ini penting dalam kegiatan pemulihan tanaman sehingga diletakkan di awal. Ya, dalam praktikum kita akan juga menggambar, mencari bunga yang ada di sekitar kita, lalu kemudian dicek di mana posisi jantan dan betina yang kemudian bisa kita prediksikan apakah ia kelompok menyerbu sendiri dan menyerbu silang. Kemudian kita bisa prediksi apakah silangannya relatif sulit atau mudah. Nah, kemudian berikutnya adalah dasar pewarisan Mendel. Ini adalah pewarisan karakter kualitatif ini untuk melakukan seleksi yang kira-kira karakter-karakter yang dikendalikan oleh gen sederhana. Jadi misalnya warna bunga, bentuk, ada kemungkinan gen sederhana, ya, warna buah, ya, warna-warna tertentu yang berhubungan dengan gen tertentu. Ya. Jadi kadang kita ingin merakit varietas yang berhubungan dengan warna tertentu, warna ungu misalnya, nanti kita akan diskusikan. Ya. Kemudian pewarisan sifat kuantitatif. Kuantitatif itu adalah sifat-sifat yang diukur, yang ditimbang. Ya. Kemudian ada satuan tertentu. Nah, ini kita akan diskusikan mengapa ini penting, ya, karena sebagian besar karakter-karakter pada tanaman adalah karakter kuantitatif, dan karakter kuantitatif itu selain daripada pewarisan ini sendiri, gen yang mengendalikan, ya, juga dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga ini penting untuk kita diskusikan. Kemudian berikutnya adalah teknik pemilihan tetua dalam persilangan. Sebelum kita melakukan persilangan, perluasan keragaman genetik, maka kita harus menentukan tetua mana yang dipilih. Ya, karena perakitan varietas itu memerlukan waktu yang panjang, 5-10 tahun misalnya. Ya, sehingga pemilihan tetua ini menentukan keberhasilan 5-10 tahun mendatang. Pada tanaman semusim. Kalau pada tanaman tahunan bisa 20-30 tahun. Ya, jadi kalau misalnya salah dalam menentukan tetua, maka varietas yang dihasilkan 20 tahun, 30 tahun mendatang ini menjadi tidak terlalu diminati misalnya oleh konsumen, atau karakter tidak terlalu sesuai dengan harapan kita. Jadi tetua-tetua mana yang akan digunakan untuk persilangan itu sangat penting untuk ditentukan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara melakukan persilangan itu sendiri, ya, pembentukan populasi melalui hibridisasi. Ini perluasan genetik, ya, tanaman melalui hibridisasi sangat penting, ya, karena dengan adanya populasi yang lebih beragam maka kita bisa melakukan seleksi dengan mudah dan akan bisa menghasilkan karakter-karakter dari calon varietas yang diinginkan. Nah, jadi bagaimana melakukan persilangan pada berbagai tanaman, ya, ini sangat penting, gitu ya. Misalnya bagaimana persilangan pada padi, pada cabai, pada tomat, pada
kacang panjang, pada kelapa sawit yang tanaman tahunan dan lain sebagainya ini. Selain daripada untuk kemuliaan, saya katakan tadi juga bisa untuk produksi benih hibrida. Ya. Cabai itu mengandalkan persilangan buatan untuk produksi benih hibrida, misalnya tomat juga demikian. Kemudian pada tengah semester berikutnya kita akan melakukan atau akan mendiskusikan tentang metode seleksi. Jadi mulai seleksi dan kemajuan seleksi itu sendiri apa, kemudian seleksi massa dan galur murni, berpedigree, SSD, silang balik, dan seleksi berulang. Ya, ini adalah khas bagi berbagai tanaman menyebut sendiri maupun menyebut silang. Kemudian bagaimana membentuk varietas hibrida. Ya, dan kemudian terakhir itu sebelum diedarkan varietas itu perlu dilepas. Dan untuk melindungi varietas tersebut, maka perlu dilakukan perlindungan varietas tersebut. Ya, jadi selama 14 kali pertemuan, inti dari mata kuliah ini adalah persilangan dan seleksi. Ya, metode seleksi di lapangan itu akan menentukan hasil. Jadi kalau misalnya persilangan tadi pembentukan tetua yang mempunyai karakter tertentu, misalnya dia unggul di A, ada kelemahan di B, kemudian tetua jantannya unggul di B, kelemahan di A, kita silangkan. Dari persilangan itu nanti akan ada segregasi, akan ada perbedaan-perbedaan, kemudian kita lakukan seleksi. Ya, kita harapkan itu unggul di A dan unggul di B. Meskipun ada kemungkinan unggul di A, tidak unggul di B. Itu mirip dengan tetua betina, unggul di B. Tidak unggul di A, itu mirip tetua jantan, tapi lalu kadang muncul yang kedua-duanya menjadi tidak unggul di A, tidak unggul di B. Nah, ini maka perlu dilakukan seleksi, dan bagaimana kita melakukan seleksi itu tergantung dari kelompok tanaman itu, apakah menyebut sendiri, menyebut silang, sehingga nanti kita bisa tentukan metode mana yang cocok untuk kelompok tanaman. Ya. Lalu pustaka yang kita pakai itu tadi teknik pemulihan tanaman dan diservisi, ada pustaka-pustaka lain yang berhubungan pemulihan, saya kira banyak sekali. Nah, kemudian penilaian ini TS, UAS, dan kemudian praktikum ya ini A di atas 75 dan seterusnya ya. Jadi ada A, B, C, A, B, B, C, C, dan CD. Nah, tentang kontrak perkuliahan apa-apa yang berhubungan dengan tata tertib, saya kira kita mengikuti peraturan yang ada, peraturan di sekolah vokasi dan juga peraturan di IPB. Ya, datang tepat waktu, kemudian disiplin berpakaian, kemudian ketentuan-ketentuan lain. Jadi misalnya tidak bisa UAS kalau misalnya kehadiran kurang, ya. Kemudian etika sopan santun, saya kira itu harus ditegakkan, dan Anda masih di semester awal, kesempatan untuk belajar menata diri, kemudian bagaimana mengasah soft skill Anda agar nanti menjadi lulusan yang mempunyai keterampilan yang bagus, tapi juga ditunjang oleh soft skill yang memadai, yang bagus. Ya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pemuliaan. Ya, apa itu pemuliaan dan sebagainya, nanti kita akan lihat bahwa tahun 1952 itu 8 tahun sebetulnya sebelum Thailand mulai dengan kegiatan pemulihan tanaman, Presiden pertama kita telah menyatakan dalam pidato peletakan batu pertama Fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang merupakan cikal bakal dari IPB. Pidatonya tertulis sehingga Anda bisa cek ya tentang pangan hidup atau mati. Disebutkan bahwa persediaan bahan makanan dapat kita tambah dengan mengintensifkan usaha pertanian kita, khususnya dengan seleksi dan pemupukan. Ada 2 kata kunci di sini, seleksi dan pemupukan. Belum dikenal berarti waktu itu istilah pemulihan. Jadi seleksi itu identik dengan pemulihan. Bagaimana mendapatkan sesuatu yang bagus yang kemudian ditanam pada generasi berikutnya. Jadi Bung Karno sudah menyatakan ada 2 hal yang untuk meningkatkan persediaan adalah melalui pemulihan dan melalui pemupukan. Ya.
memodifikasi genetik dan memodifikasi lingkungan. Dua hal itu yang saya kira sampai saat ini masih relevan. Nah, kalau kita lihat di sini ada pergerakan keinginan konsumennya. Dulu mungkin makan pepaya seperti itu, kemudian pakai sendok ya. Depan makan pepaya mungkin sudah berbeda lagi gitu ya. Kemudian apa yang diinginkan gitu ya. Apakah durian tanpa duri gitu ya. Durinya hilang jadi gitu ya. Ternyata durian tanpa duri juga ada koleksi plasma novanya di Indonesia dari Nusa Tenggara Barat yang kemudian dilepas namanya si gundul ya. Kemudian durian tanpa pembatas ruang misalnya, ini ketika dibuka itu langsung ngumpul di tengah-tengah, ada namanya si pakem itu juga ada di Nusa Tenggara Barat. Ini betapa kaya kita sebetulnya ya. Dan kita bisa pahami bahwa semua tanaman yang diperoleh dan dinikmati oleh manusia saat ini merupakan hasil kegiatan pemulihan tanaman, baik itu berbasis kepada seni, ya nenek moyang kita itu menyeleksi di alam, kemudian melakukan domestikasi, melakukan penanaman, yang kemudian hasil domestikasi nenek moyang kita itu masih terlihat sampai sekarang dari berbagai varietas tanaman, saya kira. Yang mana bahwa semua apa-apa yang ditanam oleh petani saat ini itu adalah merupakan hasil kegiatan pemulihan tanaman, baik itu berbasis seni, ya tadi saya katakan langsung menyeleksi di alam, maupun sudah berbasis pemuliaan, ini 100 berbasis ilmu, ini 150 tahun belakangan. Sejak ditemukannya hukum Mendel, ini pemuliaan didukung oleh ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan memadai. Ini contohnya bagaimana dulu ya jagung itu bercabang, tongkolnya di atas. Itu kalau kita lihat ada koin di situ, tongkolnya kecil dan di atas. Itu tetua dari jagung namanya Teosinte, ini moyangnya. Kemudian jagung modern tongkolnya tidak lagi di atas, tapi di samping. Ya, yang memungkinkan ukuran tongkolnya menjadi lebih besar. Kalau kita lihat koin yang sama itu berbeda posisinya, menyebabkan tongkolnya lebih besar, 1 atau 2 tongkol. Ke depan barangkali kalau batangnya sudah tidak bisa menopang, bisa saja tongkolnya di bawah. Ya, menyebabkan produktivitas menjadi semakin meningkat. Ya, ini dilakukan oleh nenek moyang kita, oleh para petani-petani dunia, para petani-petani kita ya dimanapun berada itu melakukan kegiatan ini, menyeleksi, kemudian mempelajari yang ada di alam, saja mengalami mutasi dan sebagainya sehingga bisa sesuatu yang bagus. Ini contoh yang lain bahwa bagaimana pergerakan plasma nuva dari satu daerah ke daerah lain. Ini durian montong kalau kita kenal ya dengan sebutan durian montong dari Bangkok. Itu sebetulnya adalah durian sukun asal Karanganyar yang kemudian disilangkan dengan genotipe lain menghasilkan durian montong yang terkenal di dunia. Ya. Ini kemudian kita lihat juga bagaimana kelompok Brassica oleracea ini bisa sangat berbeda satu dengan yang lain akibat dari kegiatan pemulihan tanaman. Jadi kalau selection untuk terminal bud ini dapatlah kubis. Seleksi untuk lateral bud ya daun, seleksi untuk daun itu dapatlah Brussels sprouts. Jadi ada kubis-kubis mini gitu yang tumbuh di batang. Kemudian seleksi untuk batang itu dapat kohlrabi. Seleksi daun dapat kale. Seleksi terhadap batang dan bunga dapat brokoli. Seleksi bunga itu cauliflower. Nah ini seleksi yang dilakukan oleh nenek moyang kita menghasilkan apa-apa yang sekarang kita nikmati. Ya, sehingga definisi pemulihan tanaman itu adalah perpaduan antara seni dan ilmu, ya, art and science dalam merakit keragaman, perbedaan-perbedaan, ya, dari suatu populasi tanaman tertentu menjadi bentuk tanaman baru, varietas baru yang lebih baik, lebih unggul untuk karakter-karakter tertentu dari sebelumnya, lebih unggul, lebih baik daripada sebelumnya, dan tentu juga berdasarkan keberlanjutan, tidak boleh membahayakan lingkungan, tidak boleh membahayakan kesehatan dan sebagainya. Nah ini beberapa kata kunci seni, karena pemulihan tanaman berbasis seni itu seni menyeleksi di lapangan. Ya, kegiatan di lapangan itu menjadi sangat penting. Tidak bisa kita hanya di laboratorium saja, tidak bisa. Harus turun ke lapangan, mengamati
karakter-karakter yang ada, mengamati, menyeleksi sesuai dengan keinginan. Jadi karakter mulai dari berkecambah sampai panen itu di lapangan. Ya, seleksi yang paling bagus itu adalah di tempat yang makan menjadi target penanaman. Maka seni atau kegiatan lapangan tidak bisa dihilangkan, kita harus lakukan walaupun perkembangan ilmu sudah luar biasa. Bisa membuat gen di laboratorium, bisa menyusun gen di laboratorium, bisa menyisipkan gen dari berbagai macam makhluk hidup ke dalam tanaman, bisa memodifikasi gen di tanaman, ya, kemudian kita sebut dengan rekayasa genetika, genome editing, ya, untuk menciptakan keragaman genetik yang baru, karena keinginan konsumen itu berubah, keinginan petani juga berubah sehubungan dengan kondisi lingkungan, ya, pemanasan global menyebabkan tanaman-tanaman harus tahan terhadap suhu tinggi, misalnya negara-negara di utara, selatan, ya, contoh Jepang itu sudah mencari genetik-genetik yang mempunyai ketahanan terhadap suhu tinggi untuk berbagai tanaman, karena suhu bumi meningkat sehingga tanaman harus tahan. Selama ini mungkin di Jepang itu suhunya seperti di puncak, ke depan barangkali suhunya akan meningkat seperti di Bogor misalnya, jadi harus ditanam tanaman yang sesuai kondisi itu. Nah, lalu apa hubungannya antara breeding dan benih? Kegiatan benih tidak bisa dilakukan, produksi benih tidak dilakukan, seed teknologi tidak bisa bekerja kalau varietas tidak ada. Dengan demikian varietas harus ada dulu, harus lepas dulu varietas baru, kemudian baru akan diperbanyak. Apakah itu mulai dari breeder seed, foundation seed, ya, benih dasar, kemudian benih sebar, ya, kemudian disertifikat jadi benih sebar. Dan harus ada organisasinya, baru sampai ke petani. Kalau tidak ada varietas unggul, maka tidak bisa teman-teman teknologi benih bekerja. Karena sertifikasi benih misalnya didasarkan kepada deskripsi dari varietas tersebut, baru dicocokkan apakah sesuai atau tidak, perlu raguing atau tidak, dan lain sebagainya. Baru sampai ke petani dan kemudian pasar. Inilah lingkaran saya kira seed chain, ya, yang menjadi concern, yang menjadi nanti Anda terlibat di rantai ini, apakah di bagian depan, ya, di mana R&D untuk menghasilkan varietas baru, di tengah ataupun juga di bagian ujung pemasaran benih, ya, produksi benih, ya, atau juga bagian ujung juga produksi tanaman, atau juga pengolahan hasil bagian hilir, dan lain sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ini ada tahapan kegiatan pemulihan tanaman. Jadi mulai dari koleksi sumber daya genetik, kemudian diseleksi untuk tetua kira-kira yang mana yang bagus, disilangkan, ya, perluasan keragaman genetik yang lain, hibridisasi, mutasi, rekayasa genetika. Hasil persilangan itu lakukan seleksi, berbagai metode seleksi, dari galur-galur yang mulai terpilih, kemudian dievaluasi, ya, sampai multilokasi, kemudian baru didaftarkan varietasnya, dilindungi, ya, baru mendapatkan apakah itu varietas lokal, hibrida, galur murni, dan berseri bebas atau klon. Klon itu adalah varietas untuk tanaman diperbanyak secara vegetatif, misalnya kentang, itu klon kentang, karet, klon karetnya. Nah, tanaman semusim memerlukan waktu 5-10 tahun dari mulai awal seleksi sampai dilepas varietasnya sampai diedarkan. Setelah varietas itu dilepas, maka nanti akan disambut, akan oleh teman-teman seed technologies, ya, teknologi benih. Ini contoh, ya, bahwa menyilangkan antara cabai yang warnanya muda dengan yang tua, kemudian ungunya tua dan arahnya ke atas sebagai cabai hias misalnya. Ini kecipir lokal yang warnanya hijau, kemudian ada kecipir introduksi yang warnanya ungu, dapatlah kecipir yang relatif tahan ditanam di Indonesia karena kecipir yang introduksi ini tidak tahan terhadap penyakit. Lalu muncullah warna-warni kecipir dari ungu, lurik sampai hijau. Lalu kita daftarkan varietasnya mulai dari namanya virus, kemudian melodi, dan kemudian sandi. Nah, kemudian
ini adalah contoh yang lain, koleksi dari cabai misalnya. Concern saya, berbagai macam cabai yang warna akhirnya tidak harus merah. Jadi warna akhir dari cabai ada yang oranye, ada yang kuning, ada yang putih, tidak ada di sini. Ya, jadi tidak harus merah ujungnya, warna akhirnya. Kemudian bentuk juga macam-macam. Kita kenal ada cabai keriting, ada cabai besar, ada cabai rawit, tapi juga ada bentuk yang lain di sini. Ya, itu yang bulat seperti cabai hias, seperti tanaman hias, ya, dan lain sebagainya. Dan ini bisa dikonsumsi semua. Ya, dari yang saya tampilkan ini sekitar 4 spesies, ada anum, ada frutescens, ada bakatum, ada sinensis, dan itu saya kira dari kepedasan yang sangat tidak pedas, paprika, sweet pepper, sampai yang sangat pedas, sinensis. Kalau frutescens, cabai rawit merah itu sudah menyebabkan pedasnya sampai level 10, ya sinensis itu di atas itu. Kalau cabai rawit merah satuannya SHU itu sample heat unit 100.000 SHU, maka cabai super pedas itu 350.000 SHU sampai 2 juta SHU. Ya, ke depan ini kami merakit varietas super pedas agar kebutuhan cabai Indonesia saya kira banyak yang konsumsi cabai, saya kira mayoritas itu bisa tetap terpenuhi. Karena lahan terbatas, maka volume atau ini harus dikurangi. Jadi kalau meningkatkan rasa pedas, maka kebutuhannya menjadi lebih sedikit, saya kira, daripada normalnya. Ke depan, saya kira perakitan varietas super pedas ini perlu dilakukan. Yang saat ini saya kira sudah ada satu varietas dari varietas lokal, yang kakapon dari Kalimantan, dari Sulawesi Selatan, ya, dengan kepedasan 350.000 sampai 500.000 SHU. Ini okra. Okra ada tanaman baru saya kira. Jadi okra hijau, okra merah, okra ungu. Ini selain daripada berfungsi sebagai sayuran, sumber vitamin, mineral, juga untuk mengobati kadar diabetes, ya, mampu menurunkan kadar gula darah. Ini saya kira baru dikenal di Indonesia 10 tahun terakhir. Ini kacang tunggak. Kacang tunggak ini kalau di Sunda ini untuk bikin krecek. Yang tunggak ternyata punya protein yang relatif tinggi di atas 20%, sehingga bisa mendampingi kedelai untuk dibuat sebagai tempe maupun tahu. Tanaman hias juga tidak kalah menarik. Ini adalah bunga matahari, ya, bisa digunakan untuk tanaman hias, hypogia, ya, untuk mengendalikan hama di sawah, ya, dan juga bisa untuk dibuat minyak. Minyak bunga matahari mempunyai kandungan unik sehingga diminati di berbagai negara. Juga saya kira yang ukuran tertentu itu bisa buat kuaci. Nah, ini marigold. Marigold itu adalah kumitir kalau di Bali, kebutuhan di Bali besar, itu bisa sampai 8 ton per hari, ya, untuk kegiatan ibadah, pariwisata dan sebagainya. Tapi varietas-varietasnya masih impor semua, ya, sehingga kita perlu merakit varietas marigold. Ini kalau di Sunda namanya teh kotok, ya, warnanya menarik tapi aromanya banyak yang tidak suka, tapi sesungguhnya mempunyai potensi yang luar biasa. Nah, jadi sebagai langkah awal tadi dikoleksi semuanya ada. Kita contohkan tadi bagaimana ragam marigold dari mulai warna kuning, oranye, merah, putih, warna-warni, ya, dan sebagainya. Penting. Nah, koleksi itu bisa di lembaga penelitian di Indonesia maupun di dunia, bisa juga di masyarakat, saya kira. Di petani, dikoleksi oleh rumah tangga, ya, di karangan, ya, dan lain sebagainya. Itu saya kira koleksi-koleksi yang terus harus dilestarikan, ya, sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik. Kita bisa lihat varietas-varietas lokal itu asalnya adalah koleksi masyarakat. Misalnya mangga Indramayu, Palembang, Salak Pondo, itu adalah sebetulnya varietas-varietas lokal yang dikoleksi oleh masyarakat. Nah, koleksi ini penting dan kemudian kita seleksi tetuanya untuk kemudian disilangkan. Dan penting kita untuk menentukan kira-kira ideotype. Ideotype itu karakter-karakter utama. Jadi misalnya padi, agar mempunyai produktivitas tinggi, Anda harus tahu padi itu seperti apa.
Jadi jangan juga terkecoh dengan informasi berita-berita bahwa padi bisa sampai 14 ton, 17 ton. Kita harus tahu bahwa padi itu bulirnya berapa sih? 100, 200 bulir per malai. Malainya berapa sih? 12, 15 anakan per malai semua. Bisa dihitung per tanaman berapa, populasi per hektar berapa. Agar kita tidak terlalu wow dengan fantasi yang disebarkan oleh media massa misalnya. Ya. Bahwa rata-rata produktivitas nasional padi 5 ton per hektar. Untuk mendapatkan di atas itu, maka perlu kita membuat ideotype. Ideotype itu agar dia produktivitas tinggi, berarti bulirnya harus banyak per malai. 200-an. Ukuran malainya harus panjang. Tapi lalu jumlah anakan tidak boleh terlalu banyak, karena pengisian nanti akan terhambat kalau jumlah anakan banyak. Yang belakangan, dan seterusnya. Cara tanam bagaimana, dan seterusnya. Jadi ideotype yang ideal untuk menunjang produktivitas tinggi dan berkualitas. Warna, bentuk, ukuran, aroma. Itu harus ditentukan. Karakter-karakter yang berhubungan dengan konsumen tadi. Apakah berhubungan dengan kesehatan? Okra tadi untuk anti diabetes. Kecipir ungu. Kenapa tadi saya menampilkan yang ungu? Karena ungu itu adalah antosianin. Antosianin adalah antioksidan. Bisa untuk menjaga kesehatan, bisa awet muda, dan lain sebagainya. Ideotype itu ditentukan. Ya. Kemudian seleksi. Ya. Dari keragaman yang ada, kita lakukan seleksi, ya, peningkatan keragaman genetik, ya, melalui introduksi persilangan. Ini berbagai cabai yang ungu juga ada, ya. Mutasi buatan, poliploidi itu meningkatkan kromosomnya, menggandakan kromosomnya. Misalnya semangka tanpa biji itu dari penggandaan kromosom sehingga bijinya tidak terbentuk, ya. Beberapa tanaman melalui ploidi, misalnya kentang, harus ditingkatkan poliploidinya menjadi tetraploid sehingga dia tidak berbiji, sehingga akan pengisian umbinya sempurna. Dan terakhir adalah transgenik, transfer gen-gen yang ada ke dalam. Nah, kemudian setelah dilakukan seleksi, itu ada pengujian tadi, ya, untuk diuji di beberapa lokasi untuk keperluan pelepasan varietas. Ya. Bagaimana syarat-syarat pelepasan varietas itu harus terpenuhi. Ada yang perlu 6 lokasi, ada yang 3 lokasi. Ya, sebelum disebar ke masyarakat, varietas itu harus dilepas terlebih dahulu. Nah, jadi program pemulihan harus mengarah kepada hal-hal tertentu. Misalnya ini adalah sasaran pemulihan tanaman untuk peningkatan produktivitas. Selalu diminta oleh pemerintah dan pihak berwenang, produktivitas harus bagus. Padi harus 6 sampai 9 ton agar lebih tinggi dari rata-rata nasional. Bagaimana cara meningkatkan produktivitasnya agar bisa tinggi? Ya, tadi jumlah malai harus banyak, ukuran malai harus panjang, anakan tidak boleh terlalu banyak, ya, tapi produktif semua. Rasa harus enak. Ini potensi hasil. Kemudian ini tomat, ya. Kualitas hasil. Nah, misalnya perbaikan rasa, ya, nutrisi, jagung manis itu dilengkapi dengan warna ungu sehingga jagung manis ungu itu ada antosianinnya, antioksidannya, ya. Kemudian protein tinggi pada jagung misalnya. Kemudian warna ungu pada cabai, ya, pada okra dan sebagainya, sehingga bisa lebih menarik, ya, kualitas lebih bagus, ya, proteinnya tinggi, vitamin tinggi yang disebut dengan biofortifikasi, memperbaiki kualitas hasil dari tanaman, ya, yang kemudian bisa bermanfaat dari segi kandungan nutrisinya. Ini contohnya, ya. Tomat ungu itu mengandung antosianin tinggi, ya. Tomat yang melalui konvensional tidak bisa kita merakit yang ungu, ya, hanya bisa yang kuning dan oranye. Melalui rekayasa genetika mentransfer gen dari tanaman, ya, Snapdragon misalnya, ditransfer ke dalam tomat sehingga tomat bisa menghasilkan warna ungu. Tidak perlu lagi menjus stroberi, makan blueberry. Cukup dengan tomat ini sudah bisa dimanfaatkan untuk keperluan menjaga kesehatan. Jadi bisa untuk
menanggulangi atau mencegah kanker, bisa untuk tekanan darah tinggi, antioksidan, awet muda, dan sebagainya. Ya, menjaga kesehatan. Kemudian berikutnya, ini sangat penting bagi petani. Petani selalu mengharapkan varietas-varietas yang mempunyai ketahanan terhadap hama dan penyakit. Ya, untuk mengurangi pestisida, untuk mengurangi biaya produksi. Sehingga merakit varietas tahan terhadap penyakit itu menjadi tujuan atau arah dari setiap pemulihan tanaman, apapun juga tanamannya. Ya, karena tanaman akan ditanam di lapangan, dan kalau tanam di lapangan maka kita harus bisa toleran atau tahan terhadap cekaman lingkungan. Ini ketahanan terhadap cabai, tanaman terhadap virus ini sangat didambakan oleh petani, karena virus kuning kuning banyak sekali sudah menyebar di seluruh Indonesia. Ya, antraknosa pada buah juga sangat penting, dan lain sebagainya. Kemudian perbaikan terhadap cekaman lingkungan, ya, lahan marginal, ya, mengurangi pupuk, air, dan sebagainya. Karena lahan-lahan optimal itu ada di Jawa, yang lahan sudah semakin sempit, maka lahan-lahan suboptimal harus dimanfaatkan. Untuk memanfaatkan lahan suboptimal, lahan-lahan marginal, maka perlu dirakit varietas yang mampu beradaptasi pada lingkungan itu. Ya, misalnya lahan yang asam, lahan yang kadar garam tinggi, salinitas tinggi, dan lain sebagainya. Nah, lalu tadi saya sudah sampaikan bahwa bagaimana sejarah pemulihan tanaman, mulai dari nenek moyang kita awal dari bercocok tanam, itu pemulihan tanaman sudah dilakukan. Zaman prasejarah, ya, melakukan domestikasi, ya, kemudian sampai sekarang berkembangnya tanaman transgenik. Jadi perkembangan pemulihan 150 tahun terakhir diawali dengan genetika Mendel, ya, kemudian berkembang genetika kuantitatif, kemudian genetika mutasi, rekayasa genetika, genome editing, terus gitu ya. Nah, diawali dengan domestikasi. Nenek moyang kita melakukan seleksi di alam, ya, dari karakter morfologi, fisiologi, biokimia tanaman yang sesuai untuk kebutuhan manusia, kemudian ditanam, dibudidayakan. Yang tadinya liar hanya dipanen saja di liar, kemudian didomestikasi. Tadi saya tunjukkan beberapa komoditas yang berhubungan dengan domestikasi dan seleksi. Misalnya tadi bis, ya, kale, ya, kemudian cauliflower, brokoli, dan sebagainya. Itu domestikasi. Padi juga hasil domestikasi, karena padi liar itu seperti rumput. Jagung itu adalah hasil domestikasi. Ya, berbagai komoditas sekarang itu. Gandum juga demikian, saya kira. Ya. Ini padi domestikasi. Padi liar itu adalah seperti rumput. Kemudian jadilah padi budidaya. Ya. Jadi budidaya yang mempunyai produktivitas yang tinggi. Ya. Di berbagai kondisi kita melakukan kegiatan pemulihan tidak boleh berhenti. Ini misalnya kami melakukan pemulihan marigold pada saat pandemi 2020. Ya. Dan sejak tahun 80 ini sudah dilepas lebih dari 4.000 varietas semua komoditas. Hortikultura itu menjumbang lebih dari 50%-nya. Ya, karena bisnis di sini luar biasa, sehingga banyak perusahaan-perusahaan terlibat, lebih dari 60 perusahaan itu masuk ke sini. Ya. Awal-awal pelepasan varietas dia adalah karena adanya regulasi bahwa sebelum diedarkan varietas harus dilepas. Contohnya adalah varietas pertama dilepas ini adalah hortikultura adalah kentang Cipanas, dilepas tahun 80. Kemudian setelah tahun 80 Undang-Undang Budidaya diterapkan 1992, varietas-varietas harus dilepas, dan setiap tahun ada pelepasan varietas, itu ada ribuan yang dilepas. Nah, IPB sendiri sudah mulai pelepas varietas sejak tahun 2010, ya, kami melakukan ini untuk cabai CH3, kemudian ini varietas non hibrida, cabai juga, cabai besar, tomat juga ada yang sudah kita lepas. Ini adalah cabai hias. Nah, jadi cabai hias ini adalah cabai yang pertama kali dilepas di Indonesia oleh kita. Ayesa, bentuknya menarik, ya, bisa ditanam di pot. Ada yang lembayung yang ungunya menarik, gitu ya.
Kemudian ada bonita, sekarang banyak ditanam juga oleh petani. Kemudian ini adalah varietas cabai hias yang warna-warni tadi, kita manfaatkan warna ungu. Ya, ada juga yang warnanya sampai 8 gradasi warna, misalnya seroja dan sebagainya. Jadi ini sudah bisa diakses di berbagai e-commerce. Ya, ada warna-warna ungu, ya, Sandi, Fagiola, Zahira, ini warna-warna ungu yang kita hasilkan. Saya katakan tadi bahwa warna ungu itu antosiannya tinggi, antioksidannya bagus, sehingga bagus untuk kesehatan. Dan sudah ada di media e-commerce untuk diseminasikan di seluruh Indonesia. Ya, juga melalui media massa, saya kira kita kenalkan ini di Trubus, ya, dan media massa di TV, di YouTube, saya kira adalah sekarang media sosial yang paling mudah untuk melakukan diseminasi varietas. Baik, itu saya kira materi yang secara singkat saya kira saya sampaikan, ya, untuk membuka wawasan Anda tentang apa itu pemulihan tanaman. Ya, kalau Anda ingin perdalam lagi di bagian mana, silakan ditanyakan. Ya, dari yang sederhana sampai yang kompleks, silakan. Ada pertanyaan? Silakan manfaatkan kesempatan ini karena kita tidak banyak bisa berinteraksi, ya. Saya mungkin hanya punya kesempatan 1 atau 2 kali pertemuan, sehingga sayang kalau tidak dimanfaatkan. Ya. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita bisa dikomunikasi di media sosial atau media lainnya. Ya, silakan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira meeting for all, ya.